Hai teman, nah jadi di video kali ini kita akan belajar tentang sharing file NFS. Nah jadi di sharing file NFS ini itu kita akan belajar beberapa materi, yaitu yang pertama pengenalan NFS dan install NFS. Lalu yang kedua konfigurasi NFS read only. Lalu yang ketiga mengakses NFS lewat Ubuntu Client. Lalu yang keempat konfigurasi NNF read write. Lalu yang kelima yaitu mount NFS permanen. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, jadi di sini terdapat dua standar file sharing ya, yaitu NFS yang akan kita pelajari dan Samba. Jadi, apa sih bedanya? Jadi, kalau NFS itu standar file sharing Linux to Linux. Jadi sharingnya itu antara Linux ke Linux. Sedangkan Samba itu standar file sharing Linux to Windows. Nah, jadi di sini itu kita akan belajar mengenai NFS. Nah, dilihat dari topologinya. Jadi nanti kita akan membuat file pada server 1 Debian untuk di-sharing ke klien Ubuntu. Nah, jadi di sini karena keduanya itu Linux, jadi kita akan menggunakan metode yang NFS. Nah, nanti kita akan belajar mengenai konfigurasinya. Nah, jadi sebelum menginstal NFS-nya, itu kita ping Google terlebih dahulu. Nah, di sini sudah bisa ping Google ya. Nah, lalu kita ketikkan perintah nano/etc/apt/sourceslist. Klik enter. Nah, untuk CD-ROM-nya ini itu kita kasih pagar agar menjadi komen. Lalu di bawahnya itu kita akan ketikkan repositori Kartolo untuk nantinya untuk menginstal NFS-nya. Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan repositori Kartolonya. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita bisa update, Enter. Kita tunggu sampai update-nya itu selesai. Nah, lalu ini kan update-nya itu kan sudah selesai. Lalu kita menginstal NFS-nya. Nah, dengan perintah apt install nfs min kernel min server. Lalu ini kita bisa enter. Lalu kita Y. Nah, di sini kita tunggu sampai penginstalannya itu selesai. Nah, jadi di sini kita menginstalnya itu sudah selesai ya. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only. Nah, jadi konfigurasi NFS read only itu file yang di sharing itu hanya bisa dilihat saja. Nah, di sini kita akan membuat sebuah directory, lalu akan di-sharing ke klien Ubuntu. Lalu kita bisa buat direktorinya mkdir /nfs1. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa ls. Nah, di sini sudah ada ya direktori yang tadi kita buat, yaitu nfs1. Lalu kita bisa nano/etc/export. Nah, di sini itu kita akan mengedit atau mengkonfigurasi NFS1-nya. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa ke bawah. Nah, di sini kita bisa memasukkan direktori yang tadi kita buat, yaitu nfs1.
Lalu kita bisa tap 2 kali. Lalu kita masukkan tanda bintang. Lalu dalam kurung RO. Nah, ini artinya itu file yang akan kita sharing itu hanya bisa dilihat saja. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita bisa systemctl restart NFS strip kernel strip server calendar. Nah, jadi di sini sudah bisa ya. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client. Nah, jadi di sini kita akan membuat directory yang sebelumnya kita buat itu akan di-sharing ke klien Ubuntu. Jadi nanti klien Ubuntu akan menerima file yang di-sharing dari server Debian. Nah, di sini caranya untuk klien Ubuntu kita bisa ping ke server Debian terlebih dahulu. Nah, di sini bisa ya. Nah, jadi untuk klien Ubuntu-nya agar bisa menerima file yang kita sharing dari server Debian, itu kita harus menginstal apt install nfs command. Nah, di sini sebelum menginstal itu kita pergi ke nano etc apt sources list. Nah, di sini jika di ininya itu kalian belum off releases itu, kalian bisa ganti menjadi off releases. Yang ininya itu diganti, yang warna hijau-hijaunya ini itu diganti menjadi out releases semua. Sampai yang ini juga diganti menjadi out releases ubuntu.com. Lalu sini kita bisa Ctrl X, lalu kita apt update. Lalu kita tunggu sampai proses update-nya itu selesai. Nah, di sini update-nya itu sudah selesai ya. Lalu kita coba install. Lalu kita coba install NFS command-nya. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa Y. Lalu kita tunggu sampai install itu selesai. Lalu kita akan mencoba melakukan mount pada server Debian. Lalu kita akan melihat file apa yang di-share dari server Debian, yaitu dengan perintah show mount min e lalu IP dari server Debian. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini yang di-share itu adalah NFS1. Nah, jadi ini benar ya, karena tadi itu kita kan meng-sharingnya itu dan membuatnya itu kan direktori NFS1. Lalu kita akan membuat direktori pada klien Ubuntu sebagai tempat untuk menerima file yang kita sharing. Di sini kita bisa pwd. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu kita coba pwd. Nah, di sini kita akan membuat direktori di /home/setia. Lalu kita bisa mkdir. Di sini direktorinya itu terima nfs. Lalu kita enter. Lalu kita bisa melakukan sudo mount lalu IP dari server Debian
lalu nf, lalu direktori yang tadi kita lalu direktori nfs1 slash home slash setia slash direktori yang tadi kita buat, lalu kita enter, lalu kita ls terima nfs. Nah, di sini masih kosong. Nah, di sini itu masih kosong ya, karena di server Debian itu direktori NFS1-nya itu kita belum kasih apa-apa. Lalu kita bisa isikan, kita bisa touch slash NFS1 slash, misalnya di sini saya kasih ab.txt. Nah, misalnya di sini saya kasih nama filenya itu ab.txt. Kita enter. Lalu kita bisa ls lagi di kliennya. Nah, di sini sudah sinkron ya antara isi dari server Debian dan juga Ubuntu dan klien Ubuntu. Lalu saya akan buat lagi dengan nama laura.txt. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ls slash nfs1. Nah, di sini terdapat dua file ya. Lalu kita bisa cek di klien Ubuntu-nya. Kita bisa ls lagi. Nah, di sini juga sudah sinkron ya antara Ubuntu klien dengan server Debian-nya. Lalu kita ke yang keempat, yaitu konfigurasi NFS read write. Nah, di sini kita akan membuat file yang di-share itu bisa dilihat dan dirubah atau read and write. Nah, di video sebelumnya itu kan kita sudah membuat file yang sudah di-sharing, tetapi itu hanya bisa dilihat saja. Nah, kali ini kita akan membuat file yang di-sharing itu bisa dilihat dan diubah, yaitu atau read and write. Lalu di sini kita bisa ls slash. Nah, di sini tadi itu saya sudah buat direktori yang namanya itu nfs2. Lalu untuk dapat read and write itu kita bisa ke nano etc export. Nah, kalian di sini bisa tuliskan seperti yang di video sebelumnya itu /nfs2 lalu IP-nya lalu rw titik syncc titik sign. Nah, jadi IP 172.16.1.s ini itu yang akan dapat melakukan read and write pada file yang kita sharing. Lalu ini kita bisa Ctrl X, mungkin bisa systemctl restart nfs kernel, lalu di klien Ubuntu-nya. Lalu di klien Ubuntu-nya kita bisa membuat file lagi. Di sini kita mkd terima nfs2. Lalu kita bisa enter. Lalu kita akan melakukan mount seperti yang ini. Nah, ini kita ganti menjadi nfs 2. Lalu yang ini juga kita ganti menjadi nfs2. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa ls lagi.
terima NFS 2. Kita enter. Nah, di sini karena masih kosong, lalu kita akan mencoba untuk membuat file di terima NFS2 di server, misalnya touch NFS2 slash, misalnya di sini hello.txt. Ini kita bisa enter. Lalu di klien kita bisa ls lagi. Nah, di sini, jadi ini sama ya, yang tadi kita baru buat itu hello.txt. Nah, jadi ketika kalian melakukan read and write, kalian itu dapat merubah file. Kalian bisa menggunakan perintah nano terima NFS2 lalu slash hello.txt. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri ya. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu mount NFS permanen. Nah, jadi di video sebelumnya kan kita itu melakukan mount yang seperti ini. Nah, jika virtual machine kalian itu dimatikan, kalian itu disuruh melakukan mount kembali atau disuruh melakukan mount ulang. Nah, itu agak sedikit ribet ya. Jadi, agar kita tidak melakukan mount secara berulang-ulang, ketika virtual machine kita itu dimatikan, kita bisa melakukan konfigurasi mount secara permanen. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah sudo nano slash etc slash fs tab. Lalu kita bisa enter. Maaf, di sini ada kesalahan. Kita bisa tab. Nah, di sini kita bisa masukkan IP dari server Debian-nya, yaitu 10.10.10.2, lalu .2, lalu slash. Lalu di sini misalnya yang akan di-sharing itu NFS1. Lalu kita bisa taruh di /home /setia /terima NFS. Lalu kita bisa tab 2 kali. Lalu kita bisa ketikkan NFS, lalu tab. Lalu kita bisa ketikkan underscore netdev. Lalu kita bisa Ctrl X, D, enter. Nah, jadi ini konfigurasi mount permanennya itu sudah selesai ya. Nah, jadi itu saja video review saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Sekian.